Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aprianto dengan NIM 8040190293. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video keamanan sistem informasi yang mana di sini saya akan membahas tentang apa itu email dan apa itu www. Apa itu electronic mail? Yang pertama itu adalah surat elektronik yang dengan format digital dan ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Selanjutnya, di mana kita sering menjumpai email. Email sering kita gunakan untuk bertukar pesan demi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, seperti pada pekerjaan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini sejarah email. Email pertama kali ditemukan oleh Roy Tomlinson pada tahun 1971, yang mana pesan pertama kali pada waktu itu yang merupakan barisan pertama dari keyboard komputer. Dan icon atau lambangnya menunjukkan atau pada. Dan fungsi email sekarang yaitu sebagai identitas diri secara personal, yang mana aspek pengguna email bagi seorang sudah menjadi kewajiban. Karena email saat ini menjadi syarat mutlak untuk proses aktivitas layanan, berlangganan, surat, dan lain sebagainya. Kemudian, alat untuk mendaftarkan diri di berbagai sosial media, yang mana berbagai layanan website dan sosial media juga membutuhkan privasi. Itu penggunaan dan juga hanya dilakukan oleh pengguna milik alamat email yang valid. Kemudian, email sebagai media promosi. Pasti sekarang banyak contohnya, yaitu pemesanan online untuk saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan email. Kebanyakan seorang pebisnis online juga melakukan pemasaran melalui email untuk meningkatkan penjualan. Dan di sini selanjutnya itu kenapa mempelajari security email. Pasti email adalah aplikasi yang sering dipergunakan, kemudian merupakan server yang sering diserang. Dan yang ketiga itu ternyata email tidak seaman yang kita pikirkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja. Di sini email adalah pesan yang terdiri atas kumpulan string ASCII dengan format RPC yang bernomor 822 yang dikembangkan pada tahun 1982 dan terdiri atas dua bagian, yang pertama header dan yang kedua body, yang mana header sendiri terdiri berisi sender, recipient, data, subject, dan delivery part. Dan kemudian body berisi tentang pesan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan pesan non-ASCII yang diletakkan pada email. Contohnya attachment. Perkembangan email dengan aplikasi gabungan standar RPC 822 dengan MIME, yang mana singkatan dari MIME yaitu Multiprocess Internet Mail Extension, yang mana di sini yaitu menambahkan kapasitas RPC 822 yaitu mampu membawa konten non-ASCII. Yang selanjutnya itu menambah 5 header dengan konten TP, encoding, ID, DS. Selanjutnya, slide berikutnya yaitu di sini adalah proses sederhana dan proses sebenarnya.
yang mana yang pertama itu kotak keluar pengirim dan masuk ke penerima. Padahal proses sebenarnya itu pada contoh berikut. Yang pertama yaitu MUA, yang mana Mail User Agent, yang mana digunakan untuk menyusun dan mengirim dan menerima. Contohnya pada Yahoo, Gmail, dan layanan email lainnya. Atau Mail Transport Agent, yang mana merupakan salah satu komponen mail service yang mengirim email ke komputer lainnya. Email memiliki peran yang penting dari sistem penanganan pesan internet, yang mana email menerima meminta catatan email exchange dengan memilih server untuk melakukan mail transfer. Dan di sini itu pesannya direspon otomatis jika pesan gagal sampai ke tujuan. Selanjutnya di sini itu MDA, yang mana Email Delivery Agent, yang mana komputer yang bertanggung jawab untuk mengantarkan email, dan dikenal juga sebagai LADA atau Local Delivery Agent. Di sini adalah protokol emailnya yang terdiri dari dua kategori dalam server email, yang mana protokol pertama itu surat keluar dan protokol kedua itu surat masuk. Berikut adalah contoh dari protokol tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang mana itu standar transmisi pengiriman. Kemudian yang kedua itu POP3 atau Post Offline Protocol, yang mana di sini itu menerima dan menyimpan email untuk seorang sampai mereka mengambilnya. Jadi ini contohnya seperti penyimpanan gitu, yang dimana tempat dimana email dikirim dari server menuju email lokal. Selanjutnya di sini yang ketiga itu IMAP, yaitu Internet Message Access, yang mana kita dapat mengakses email dimanapun dan kapanpun. Biasanya diakses melalui internet, dan kemudian penyimpanannya itu sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpan ke komputer, tetapi bisa membaca melalui server. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ancaman kejahatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kejahatan email, yang mana email sendiri bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan, biar terlihat personal dan terpercaya. Dan di sini jenis penipuan dengan memberikan tawaran melalui email kepada orang lain dengan menyamarkan pengirim dan mengirimkan sebuah virus yang disebut dengan phishing dan malware propagation. Selanjutnya di sini adalah contoh ancaman pada email, yaitu spamming, scamming, phishing, malware propagation, dan spoofing. Selanjutnya, yang mana spoofing sendiri yaitu berisikan pesan konten tentang promosi berbagai produk. Pasti ini sudah sering lah ya terjadi di email kita. Dan di sini yaitu inbound spam, yang mana spam sendiri biasanya dikenal dengan email spam sampah yang perlu difilter agar storage email kita tidak tercepat penuh. Biasanya ini yaitu seperti sampah-sampah yang dikirimkan melalui email. Dan selanjutnya yang kedua yaitu
outbound spam, yang mana kegiatan pengirim yang dilakukan oleh email server Anda sendiri. Pengirim ini dilakukan oleh akun email yang telah mengganti security breach sehingga diakses oleh peretas dan mengirimkan akun email tersebut. Kejadian outbound spam tidak mengenal waktu dan bisa terjadi kapan saja, entah itu pada malam hari, siang hari, dan akun akan tiba-tiba mengirimkan ribuan email, bahkan ratusan email per jam. Selanjutnya di sini contoh penanganannya, yang mana jangan merespon email yang tidak dikenal, kemudian membatasi public email, dan membuat email sesuai dengan kebutuhan, dan gunakan software anti-spam. Dan berikutnya itu aktivitas fitur anti-spam pada email. Dan yang terakhir yaitu gunakan ad saat melampirkan email pada sosial media. Mungkin segitu contoh penanganan saja pada email spamming. Selanjutnya yaitu scamming, yang mana scam biasanya berisikan sebuah pesan yang sangat menyakitkan, yang mana mirip dengan SMS yang berisikan informasi pemenang undian. Mungkin Anda sering mendapatkan atau pernah mendapatkan yang berisikan pesan "Mama minta pulsa", dan informasi tersebut merupakan bentuk scamming yang dikirimkan melalui pesan SMS. Berikut ini adalah cara penanganannya, yang mana self-efficacy. Selanjutnya phishing, yang mana untuk mirip dengan kata memancing atau kegiatan memancing, yang mana phishing dalam email itu umpan berupa informasi seolah-olah mirip dengan kenyataan. Biasanya dikirimkan seolah-olah pihak berwenang seperti administrasi sistem, pejabat bank, dan lain sebagainya, yang mana bertujuan untuk mengajak untuk melakukan pembaruan informasi akun yang ditargetkan. Biasanya konten informasi sangat meyakinkan dan berisikan formulir pembaruan informasi. Contohnya pada gambar berikut. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke suatu situs yang mana jika berhasil terpancing maka kita akan mengalami kerugian finansial dan penyalahgunaan akun. Maka kita perlu berhati-hati untuk menerima informasi, dan jika email kita menerima scamming maka kita perlu melaporkan kepada sistem administrasi agar konten email scamming tersebut di-alerting sebagai spam, sehingga kemudian hari konten email tersebut tidak masuk lagi ke inbox kita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganannya. Yang pertama itu mendeteksi dengan tools di root, ya, dan yang kedua itu menggunakan ADD on web browser anti-type numbing, dan yang ketiga itu menggunakan mekanisme pre-filter, dan yang keempat itu pendekatan dengan streaming analytics Vistrum, dan yang kelima itu self-efficacy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang malware propagation, yang mana dunia komunikasi email dan internet kadang terasa penuh dengan bahaya malware virus sistem email perusahaan. Perusahaan Anda kemungkinan telah memiliki software anti-spam dan antivirus untuk melindungi itu semua dari kantor dan dari email bervirus. Namun, software tersebut tidak dapat mencegah itu semua karena malicious email dan beberapa malicious yang datang dari internet, diantaranya virus dan sebagainya. Selanjutnya, berikut adalah pencegahan. Selain menerapkan password yang rumit setiap akun email Anda, berikut adalah hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari malicious email. Salah satunya upgrade antivirus.
Dan kemudian jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Kemudian klik sembarang link dan membuka attachment kecuali dari sumber terpercaya, dan lakukan antivirus sebelum Anda membukanya. Selanjutnya di sini itu spoofing, yang mana hacking akun atau email yang sangat umum sehingga hampir setiap hari kita dapat mendapatkan email dari seorang yang Anda kenal yang akunnya telah diretas. Jadi sekalipun Anda mengenali alamat email, jangan langsung percaya pada isi email tersebut. Mungkin saja itu alamat phone palsu. Dan contohnya yaitu seperti Anda menerima sebuah email dari CEO perusahaan ataupun klinik dokter. Setiap email yang diminta data pribadi patut diwaspadai sebagaimana email berbahaya. Selanjutnya di sini yaitu cara penanganannya, itu menghubungi pengiriman melalui media yang lain untuk berkomunikasi tentang permintaan tersebut. Selanjutnya, jangan mengirimkan informasi sensitif. Jangan memberitahukan data sensitif seperti password, nomor rekening, informasi kartu kredit, dan lain sebagainya untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih meyakinkan. Sebelum Anda mendapatkan konfirmasi yang lebih meyakinkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di pembahasan tentang email tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu triple W. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang triple W atau World Wide Web, yang mana apa itu triple W yang saya sebutkan tadi, yaitu dimana kita sering menemukan atau sering kita jumpai triple W ini, yang mana secara umum pengertian triple W adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP dan berisi teks hyperlink, video, audio, dan situs jarak jauh yang berdasarkan atau dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar HTTP dan IP. Selanjutnya di sini yaitu triple W merupakan salah satu killer aplikasi yang menyebar atau mempopulerkan internet yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika bekerja di Swiss. Dan kehebatan web adalah kemudahan untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu melalui konsep hypertext, yang mana sistem triple W lebih dikenal dengan istilah browser dan dapat diperoleh dengan mudah ataupun gratis. Contohnya browser adalah yaitu Internet Explorer, Opera, dan masih banyak lainnya. Kemudian pengguna program browser inilah yang memicu populernya triple W. Dan sejarah browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NEXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Netscope digunakan oleh tim Berners-Lee sebagai server pertama di triple W, yang mana merupakan komputer Work Studio kelas atas yang dikembangkan dan diproduksi dan dijual oleh Next dari tahun 1990 hingga 1993. Selanjutnya, berkembangnya triple W dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakan sebagai sistem basis, yang mana keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet bergantung kepada keamanan sistem web tersebut. Dan sistem web terdiri dari dua sisi, yaitu server dan client, yang keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Dan program ini dapat dijalankan di server, misalnya CGI, dan di client yaitu JavaScript. Sistem server dan client
memiliki permasalahan yang berbeda. Yang pertama asumsi www. Yang pertama itu asumsi yang dilihat dari sisi pengguna atau user, yang mana server yang dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Dan yang kedua yaitu asumsi dilihat dari penyediaan jasa, yang mana pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Dan yang ketiga itu asumsi dari kedua belah pihak atau user x webmaster, yang mana jaringan komputer dan komputer bebas di penyadapan pihak ketiga, yang mana informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan ataupun sebaliknya. Selanjutnya itu keamanan server, yang mana keamanan server di sini itu biasanya merupakan masalah dari administrasi, yang apabila server Anda terhubung ke internet dengan server www, maka Anda harus lebih berhati-hati karena sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Dan server www menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas, yaitu mengeksekusi perintah. Dengan pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET. Sementara untuk mengeksekusi perintah dari server dapat dilakukan dengan CGI, SSI, ASP. Dan selanjutnya di sini itu lubang keamanan di sistem www yang dieksploitasi. Yang pertama itu informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan. Kemudian yang kedua itu informasi yang sistematis dikonsumsi untuk kalangan terbatas, misalnya laporan keuangan. Dan yang ketiga itu informasi dapat disadap, seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit. Dan yang keempat itu server Anda diserang, misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi. Yang terakhir adalah lubang keamanan dari sistem web yang dieksploitasi dan melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall. Selanjutnya, langkah pengamanan. Yang pertama di sini itu membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas-berkas, kita perlu mengakses dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses informasi tersebut. Dan yang kedua itu halaman dengan menggunakan password, yang mana di sini untuk mengatur dengan menggunakan pasangan user ID dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah directory di sistem Unix. Yang ketiga adalah secure socket layer, yang mana meningkatkan keamanan server www dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak dapat menyadap data-data transaksi. Selanjutnya itu salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan screw socket layer atau dikenal dengan SSL, yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selanjutnya yang keempat itu mengetahui jenis server. Informasi tentang web service yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melacak serangan sesuai dengan tipe server. Dengan operating system yang digunakan, seorang penyerang akan mencari tahu software dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Selanjutnya di sini itu virus komputer, yang mana
merupakan program komputer yang dapat menghasilkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebarkan dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Selanjutnya, cara kerja atau cara virus menyerang. Yang pertama yaitu cara kerja virus komputer secara spesifikasi sangatlah banyak, tergantung bagaimana sang pembuat menciptakannya. Virus komputer sendiri merupakan sebuah program hasil rekayasa manusia. Pada umumnya, virus komputer bekerja tidak berbeda jauh dengan cara kerja virus secara biologis atau virus yang mengganggu manusia dengan menempel pada tubuhnya. Di sini yaitu virusnya itu dengan program rekayasa ini memerlukan program lain untuk menempel. Program tersebut biasanya berupa aplikasi yang dianggap sah oleh sistem. Melalui inilah kemudian virus dapat bekerja. Selanjutnya itu Common Gateway Interface, yang mana merupakan singkatan dari CGI, yaitu suatu standar sebagai menghubungkan bermacam-macam program aplikasi ke dalam halaman web. CGI merupakan sebuah program komputer yang diproduksi menjadi perantara atau standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lainnya, seperti basis data atau database. CGI sendiri di sini itu digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lainnya di server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, yang mana mengakses database untuk menghasilkan halaman yang dinamis. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI yaitu seorang pemakai yang nakal dapat memegang skrip CGI. Kemudian program CGI dipanggil berkali-kali. Selanjutnya, program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrasi. Dan yang keempat yaitu CGI yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web. Dan yang terakhir adalah teks informasi yang dikirim ke CGI diisi dengan karakter tertentu. Dan web aplikasi yang mana keamanan clean www itu pelanggaran privasi, dan yang kedua itu penyisipan Trojan horse. Aplikasi web pada awalnya aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut dengan HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Dan aplikasi web itu dapat dibagi menjadi web statis dan web dinamis. Selanjutnya, aplikasi web client-side programming, yang mana teknologi web pada sisi client diimplementasikan dengan pengiriman kode perluasan HTML atau program tersendiri dengan HTML ke client. Selanjutnya itu clientlah yang bertanggung jawab dalam melakukan proses terhadap seluruh kode yang diterima. Kemudian kelemahan pendekatan seperti inilah adalah terdapat kemungkinan bahwa browser pada client tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Dan kelebihan teknologi pada sisi client yaitu memungkinkan penampilan bersifat dinamis. Contoh teknologi pada sisi client yaitu JavaScript dan script sisi client. Selanjutnya di sini yaitu aplikasi web server-side programming, yang mana memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai berbeda dengan kode aslinya, seperti pada contoh teknologi yang berjalan di server yaitu CGI, ASP, JSP, PHP, dan lain sebagainya. Keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah sebagai berikut, yang mana mengurangi lalu lintas jaringan, mengurai waktu pembuatan kode,
klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server, dan yang terakhir mencegah klien mengetahui rahasia kode. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.